Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tahan Terhadap Ujian bersama dengan saya, Fani Paendong. Beberapa bulan yang lalu, Presiden kita Joko Widodo mengatakan bangsa Indonesia harus dapat memiliki strategi untuk dapat menghadapi COVID-19. Indonesia harus memiliki ketahanan terhadap ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan fiskal, ketahanan fisik, bahkan juga terhadap ketahanan mental. Karena kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 14, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kekasih-kekasih Tuhan, orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota kehidupan. Orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota kehidupan. Orang yang tahan uji adalah orang-orang yang layak mendapatkan reward daripada Tuhan. Karena itu, milikilah mental seperti halnya bola basket. Jika bola itu dibantingkan ke bawah, dia akan kembali memantulkan dirinya ke atas. Jangan memiliki mental seperti kristal atau perhiasan yang terbuat dari kristal. Ketika terjatuh atau mungkin dilemparkan ke bawah, akan mudah hancur berantakan, akan jatuh berkeping-keping. Sekalipun Tuhan menciptakan saya dan saudara sebagai manusia, terbuat dari bahan yang mudah sekali hancur dari debu dan tanah, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi, bergantunglah penuh hanya kepada Tuhan sebagai sang penjunan kita. Dia akan memperbaiki jika ada sesuatu yang rusak, ada celah-celah yang mencoba membuat kita tidak utuh dalam hidup ini. Dia mampu memperbaikinya dengan sempurna. Penting sekali buat kita untuk bergantung penuh kepada sang penjunan. Roma 5 ayat 2-5, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita orang-orang percaya. Amin. Jadi Paulus katakan orang yang tekun akan tahan uji. Kita diingatkan oleh jemaat mula-mula
mereka berkumpul, bersehati, mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan tahan uji, tahan banting. Kita harus memiliki mental, sikap hati yang tahan banting. Kita tidak bisa kapan dan di mana mungkin ada orang-orang yang mampu menyakiti kita. Tapi ketika kita memiliki mental yang kuat, kita akan tahan banting. Roh Kudus akan menolong kita semua. Amin.